Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dosen tutor sekalian dan teman-teman sekalian, pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia. Karena pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan awal dari berdirinya dan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bagaimana sejarahnya dan apa nilai yang tercermin dan bagaimana refleksi bagi para generasi muda? Saya, Muhammad Firman Aryansyah, dengan Prodi PGSD semester 3 dari UPBJJ Palembang, akan menjelaskan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan berfokus pada proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Adapun latar belakang dan tujuan utama yaitu Pancasila tidak muncul tiba-tiba, tapi hasil perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa. Jadi Pancasila ini bukan tiba-tiba langsung ada, tapi ini merupakan hasil perjuangan dan para pendiri bangsa ini untuk mewujudkan dasar negara Indonesia yang merdeka dan terbebas dari belenggu penjajahan. Kemudian dibahas melalui 3 tahap penting, yaitu sidang BPUPKI pada bulan Mei sampai dengan Juni 1945, kemudian Piagam Jakarta 22 Juni 1945, kemudian PPKI 18 Agustus 1945, dengan tujuan utama menemukan dasar negara yang bisa diterima semua golongan. Jadi sudah jelas tujuan dari perumusan dasar negara Pancasila ini, perumusan dasar negara ini, yaitu dengan tujuannya yaitu agar dasar negara tersebut bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi itulah tujuan dari perumusan dasar negara, tujuan dari sidang BPUPKI. Proses lahirnya Pancasila ini tidak terlepas dari sidang BPUPKI, yaitu Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaannya pasca Jepang kalah pada saat Perang Dunia Kedua pada saat itu. Banyak tokoh memberi usulan dasar negara. Yang pertama yaitu Soekarno, dan juga Supomo, kemudian Muhammad Yamin. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato dan menjelaskan tentang dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila yang kita kenal sekarang. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Inilah gagasan yang menjadi dasar awal penyusunan dasar negara. Sidang BPUPKI berakhir dan dasar negara belum terbentuk, sehingga dibentuklah panitia 9 untuk merumuskan dasar negara tersebut dan membentuk Pancasila. Kemudian terbitlah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Mohon maaf, ini saya salah tulis tahunnya. Jadi terbitlah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dan di Piagam Jakarta inilah cikal bakal dari Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah itu dibentuklah PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan tujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila, menetapkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sebelum itu semua disahkan, sila pertama yaitu ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia bagian timur
semuanya itu beragama non-muslim, agar tidak merasa dianaktirikan. Jadi dasar sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, agar semua agama di Indonesia itu sama rata, tidak ada yang dianaktirikan. Adapun nilai yang tercermin yaitu persatuan, toleransi, musyawarah, dan gotong royong. Persatuan di sini ialah kita sebagai bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita harus menjalin persatuan di tengah perbedaan. Yang kedua yaitu toleransi. Di tengah banyaknya kasus intoleransi di berbagai daerah di Indonesia, kita sebagai generasi muda haruslah menghargai perbedaan pendapat, perbedaan suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga yaitu musyawarah. Walaupun kita ada perbedaan, tetapi apabila kita ada permasalahan, maka sebaiknya kita harus mengambil keputusan secara bersama, yaitu dengan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Terus yang keempat yaitu gotong royong. Walaupun kita berbeda-beda suku, agama, dan ras, tetapi untuk membangun Indonesia yang lebih maju ini ke depannya, yaitu kita harus bekerja sama. Walaupun kita berbeda-beda golongan, kita harus bekerja sama untuk membangun negeri Indonesia tercinta ini. Refleksi generasi muda yaitu kita harus belajar pentingnya persatuan, toleransi, dan gotong royong. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita sebagai generasi muda, yaitu generasi Z atau Gen Z, kita harus belajar tentang apa itu persatuan, toleransi, dan gotong royong. Dengan kita bersatu di tengah perbedaan, kita menghargai pendapat orang lain, dan kita bekerja sama agar kita dapat membangun Indonesia yang lebih maju, dan kita dapat menjaga nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah hilang begitu saja. Kemudian nilai Pancasila tetap relevan di era modern dan digital sekarang ini. Sebagai generasi muda, kita tentunya paham di tengah perkembangan era modern ini, perkembangan elit global ini, banyak tantangan yang dihadapi untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, sebagai Gen Z, kita harus tetap menjaga nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan di era modern dan digital sekarang ini. Sebagai generasi muda juga kita harus menjaga persaudaraan di tengah perbedaan, berpikir kritis, dan beretika sesuai nilai Pancasila. Maksud di sini ialah kita harus menjaga persaudaraan di tengah perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, dan ras. Kemudian kita harus berpikir kritis dalam memecahkan masalah, dan kita harus menyampaikannya dengan beretika sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang terakhir yaitu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai generasi muda, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tidak hilang begitu saja, karena Pancasila ini merupakan dasar negara kita, merupakan identitas bangsa Indonesia yang harus kita jaga agar tidak mudah hilang begitu saja akibat perkembangan zaman di era modern dan elit global sekarang ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari sejarah berdirinya Pancasila, nilai yang tercermin, dan bagaimana refleksi bagi generasi muda. Jadi, sobat-sobat sekalian dan para tutor yang saya hormati, Pancasila ini bukan hal yang mudah. Banyak sekali tantangan yang dihadapi dari masa ke masa. Maka oleh karena itu, kita semua sebagai bangsa Indonesia, dan tentunya saya sebagai generasi muda, harus bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah termakan oleh dan tidak mudah hilang oleh pengaruh elit global sekarang ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.